Kamis malam tanggal 28 Agustus 2025, seorang rakyat sipil warga Indonesia, driver ojol bernama Afan Kurniawan berumur 21 tahun meninggal dunia akibat dilindas oleh rantis Brimob. Dilansir dari Tempo.com, peristiwa ini terjadi di area depan rumah susun Bendung Hilir 2, Jakarta Pusat. Saat demonstrasi buruh dan serikat pekerja berubah menjadi ricuh. Kejadian tersebut terekam dan ramai di media sosial. Tuh, kalau ngelihat videonya mungkin nanti ditampilin ya. Yang membuat bingungku sebenarnya tindakan yang agak aneh dari supir Iya, pengendara ya. Kita lihat bahwa di situ jalanan kosong dan hanya menyisakan korban. Betul. Korban ingin berdiri dan tertabaklah dia. Betul. Dan emang di cuplikan tersebut pun ketika demonstran berada di jalan mereka malah ke pinggir ya. Iya betul. Dan yang jauh lebih dari kendaraan itu. betul. Yang lebih anehnya lagi si mobil terus berjalan dan katanya ada 2 yang tertabrak yang saya coba cari di internet itu. Yang satu itu namanya Pak Kumar, untung dia selamat ya. Berhasil diselamatin, dibawa ke rumah sakit dan masih hidup. Naasnya Afan Kurniawan ketika dibawa ke rumah sakit ya meninggal dunia. Ya. Sedikit mengenai korbannya, dia baru berusia 21 tahun, which is kayaknya mungkin teman-teman sebayanya sedang kuliah, sedang menikmati hobi-hobi mereka. Dia malah diharuskan untuk bekerja ya. Betul. Dia menjadi ojol untuk menafkahi ke-7 anggota keluarganya. Ya. Menurut CNN Indonesia, Afan Kurniawan meninggal dunia setelah dilindas mobil kendaraan rantis Brimob di Jakarta Pusat. Namun ia tewas bukan karena sedang ikut demonstrasi pada Kamis 28 Agustus malam, melainkan sedang mengantarkan pesanan makanan. Jadi kayaknya memang dia sedang bekerja lah. Tapi naasnya jadi korban. Dan secara kebetulan juga emang lagi di tengah-tengah kondisi. Iya, betul. Nah, setelah adanya peristiwa tersebut, dilansir dari unggahan Instagram CNN Indonesia, masa pengemudi ojek online mendatangi Makobrimob di Kuitang, Jakarta Pusat, Kamis 28 Agustus malam. Masa yang beratribut ojol tersebut berdatangan ke depan Makobrimob hingga pukul 22.40 atau jam 10 malam. Gas air mata dilepaskan aparat membuat massa sempat mundur sebelum kembali maju. Jadi emang ada juga ya salah satu video tuh di cuplikan yang tersebar luas di media sosial. Betul. Karena mungkin kita tahu ojol ini terkenal sangat solidaritas. Betul. Ya. Ketika ada satu orang yang terkena jangan kan masalah kayak gini lah di pangkalan ojek. Iya betul. Lain-lain pun mereka ketika pasti ditahan, ya mereka juga solidaritasnya tinggi lah. Tinggi, betul. Jadi kemarin malam memang ada aksi juga dari teman-teman ojol mendatangi kantor Brimob dan ada wakil Brimob yang muncul di situ. Cuman untuk mengklarifikasi bahwa mereka salah dan bla bla bla. Dan mungkin minta maaf pada publik juga ya. Iya. Di situ. Nah, setelah menindaklanjuti hal ini, dilansir dari bbc.com, secara terpisah, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan permohonan maaf pada pihak keluarga. Adapun pelaku penabrakan telah diserahkan kepada divisi Propam. Ujarnya dalam konferensi pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Menurut Irjen Abdul Karim, pelaku berjumlah 7 orang yang berada di dalam salah satu kendaraan Tarkis Brimob. Mereka diperiksa di Mako Brimob di Kuitang, Jakarta Pusat. Dia menambahkan ke-7 pelaku ada Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribta M, Baraka Y, dan Baraka J. Jadi memang udah ada konferensi pers waktu itu dari kepolisian mendatangi korban dan keluarga, dan di situ langsung ketemu wartawan dan wartawan menanyakan hal ini bagaimana kelanjutannya, dan di situ pun mereka mengatakan bahwa sedang ditindaklanjuti begitu. Dan di situ juga ada satu cuplikan, emang sebuah cuplikan video ya yang Irjen Asep Edi Suheri ini sampai dia menundukkan kepalanya ke orang tua korbannya. Ya, dalam video pun dia sangat
I don't know ya, Ya, mungkin menyesal ya, menyesal betul, pasti. kaget mungkin ya. Nggak tahu sih. Karena apapun yang terjadi, dia kan Salah satu petinggi ya, ya jadi petingginya dan harus yang bertanggung mana jawab yang sih. bertanggung jawab atas perilaku anak-anaknya itu. Iya. Kemarin ada sebuah klarifikasi ya dari Tadi siang. tadi siang ya? Kita tuh syuting ini tanggal 29 ya. Iya. Dari Pak Presiden kita Prabowo. Iya. Dia udah menanggapi tentang hal ini semuanya. Iya. Yang mana pada intinya Pak Prabowo itu menyatakan bahwa atas nama pribadi dan pemerintah turut berduka cita atas kematiannya saudara Afan. Pokoknya intinya sedih dan prihatin. Akhirnya di sini ada orang yang muncul ke publik Ya, untuk mengklarifikasi semua ini Iya. dan memberikan sebuah tanggapan tentang semua kasus ini ya Betul. dari kemarin ya. Betul, dan ya orang cukup memberi aplaus ya, walaupun appreciate sebenarnya tanggapannya agak lumayan ya biasalah Ya. itu selalu diucapkan Di publik. Iya betul, tapi setidaknya ada yang mau ngomong dulu Betul. ke apa ya, ke keluar gitu. Yap, tanggapan kita tentang kasus ini sebenarnya dibilang memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Iya, kita tuh tahu ini dari dulu, bukan dari dulu, dari sebelum-sebelumnya penyebabnya apa, kenapa mereka bisa demo, Dan- alasannya apa kita tahu gitu. Dan kasusnya pun bukan ya sekali dua kali terjadi, tapi emang mungkin setiap tahunnya, karena di negara kami kan selalu ada demo buruh, Iya betul. dan itu kan selalu ada bukan unjuk rasa juga sebenarnya, Iya, demo aksi mereka. ya, untuk memberikan hak-hak ya. Iya betul, memperjuangkan hak mereka. Memperjuangkan hak-haknya mereka gitu kan. Dan itu tuh selalu terjadi setiap tahunnya gitu kan. Betul. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Prabowo ya, ada unsur-unsur yang menginginkan selalu chaos, dan itu emang selalu ada ya. Iya. Selalu ada oknum yang kayak gitu tuh. Iya, walaupun sebenarnya demo itu aspirasi masyarakat, Betul. tapi ya mungkin ada lah. Selalu Itu ada yang kayak gitu. Entah di pihak para demonstran ataupun Di pihak sebelahnya. Polisiannya. Iya. Jadi kita tahu bahwa demo ini tuh penyebabnya adalah kekisruhan kemarin gitu. Iya. Banyak banget kasus-kasus yang tidak ditanggapi dengan jelas. Betul. Oleh yang ada di atas sana gitu. Maksudnya kita tahu dari bulan-bulan sebelumnya bahkan ada soal isu penambangan ilegal. Iya. Isu kenaikan tanah negara dijual. Betul, dan mencuatnya mungkin membakarnya di kenaikan gaji DPR ini. Oke lah, kemarin kita masih bisa mentertawakan itu semua gitu, menanggapi itu dengan senyum lah. Betul. Cuman ketika ada sebuah kejanggalan yang kita tidak adil, kita pun punya hak untuk bersuara gitu kan, karena ya DPR dipilih untuk kita, dari kita. Buat kita juga, mewakili kita gitu kan. Apa keluhan-keluhan dari masyarakat, mereka rundingkan, mereka rapatkan dan mencarikan jalan keluarnya gitu kan. Betul. Cuman kan yang kemarin terjadi adalah di mata masyarakat itu lebih ke balahnya jadi ini menguntungnya untuk mereka, sedangkan kita dari kemarin diperas oleh pajak gitu kan. Iya, dan yang sangat disayangkan adalah statement statement mereka ketika diminta penjelasan sih. Iya. Mereka ngomong asal-asalan, itu selalu pemimpin negara Indonesia selalu seperti itu. Ya. Dan itu tuh sangat disesali sebenarnya. Tidak masuk akal sih sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya saya bandingkan dengan anak SD, SMP, SMA, mereka punya misalnya keluar malam terus baliknya telat, memberikan alasan ke orang tua itu masih masuk akal gitu. Ini kayaknya buat masalah-masalah DPR atau para ya mereka ini kurang pantas untuk didengar untuk publik sebenarnya. Iya. Jadinya ya gimana gitu kan? Ya, kita pun bayarnya mempertanyakan secara kualitas mereka gitu. Betul. Mungkin ya bisa dibilang ketika mereka berbicara dengan baik atau tidak aneh-aneh di luar sana gitu, itu akan walau alam ya, tapi kejadian ini tidak akan terjadi gitu. Maksudnya demo-demo semua ini pun tidak akan terjadi. Sesimpelnya itu
ya ketika kerja mereka bagus itu akan diterima oleh Iya. masyarakat gitu. Ya kan sesimpelnya kayak gitu. Kalau kalian tidak mau didemo, tidak Iya. mau tidak mau mendengarkan aspirasi Iya, masyarakat, ya betul. bekerjalah dengan baik gitu. Iya, Karena itu pun bahkan tidak akan didemo, malah akan betul, didukung gitu. dukung. Dan feedback-nya pun bukan bagi masyarakat doang ya, tapi Iya, yang buat iya mereka yang betul. menjabat pun dapat feedback yang lebih bagus. Iya, kita lebih percaya, kita lebih Iya. istilahnya mengandalkan kalian gitu. Dan ya puncaknya kita sudah dikecewakan oleh pimpinan-pimpinan kita yang kita percayakan untuk mengangkat aspirasi atau mengangkat derajat masyarakat-masyarakatnya. Iya. Sudah dikecewakan tentang hal itu dan akhirnya ketika kemarin terjadilah sebuah insiden ini, ya mana kalau saya pikir kan Bukan sekali dua kali tuh. betul, kita kan hanya bisa mempercayakan kepada polisi masalah pelayanan ya. Betul. Yang mana polisi-polisi itu sebenarnya Tugasnya adalah juga itu. ya ibaratkan mereka tuh harusnya menjadi sahabat bagi masyarakat gitu Betul. kan. Dan ya naasnya kemarin di video itu Hal itu tidak terjadi ya. benar-benar dipatahkan, maka kita udah dikecewakan sama para pimpinan, kita sudah dikecewakan lagi sama para sahabat kita yang Betul. harusnya menjadi teman kita nanti gitu kan. Betul. Karena mereka yang mengayomi kita gitu kan. Iya, hal ini tuh tidak sekali dua kali terjadi loh. Betul. Maksudnya kalian tidak belajar kah? Orang nggak Betul. ngerti. Intinya banyak kok kanjuruhan kasus Gama itu tuh. Iya. Dan akhirnya ini. Yang saya sayangkan gitu ya, banyak polisi di luar sana yang emang bertujuan masuk ke kepolisian itu emang untuk melayani masyarakat gitu kan, mengabdi Iya. kepada masyarakat. Akhirnya ini ya. Akhirnya mereka Kena tuh juga ya. tercoreng gitu. Betul. Karena satu lambang itu satu lambang bakal tercoret semua. Betul. Mereka kan nggak akan melihat oh ini polisi yang baik, ini polisi yang buruk gitu kan. Iya. Tapi mereka akan menyamaratakan bahwa Kalian semua buruk. iya gitu. Ya, itu mau yang gimana sangat disayangkan lagi kan? gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi apa ya, titik puncaknya dan Tuh. mau berbenah sih. Orang pikir tidak hanya ke media minta maaf Betul. dan sudah selesai. Betul. Apa namanya, pelakunya dihukum Betul. dan kita sama sekali gak tahu hukumannya apa. Dan tidak tahu juga apa yang terjadi kabarnya mereka. Iya, selanjutnya kayak gimana pun kita selalu Iya. menyaksikan itu loh. Maksudnya Ya bukan sekali dua kali ya, gitu ya. bukan sekali dua kali gitu. Banyak masyarakat percaya bahwa ini tuh kesalahan sistem yang harusnya diubah sejak dahulu gitu. Betul. Dan malah makin parah ya. Bahkan saya pun melihat beberapa video yang sudah sebenarnya terpublish, cuman dari beberapa video yang repost juga mulai hilang satu persatu gitu ya. Di mana ada sebuah caption dari seorang kepolisian, dia polisi anggota muda. Captionnya adalah dia menggunakan bahasa Inggris. You can run, but you can hide. Maksudnya di situ kalian bisa lari tapi kalian tidak bisa bersembunyi. Maksudnya kadang saya berpikir itu. Sebenarnya di mata polisi itu kejadian demo aksi itu di mata mereka tuh apa? Gitu kan. Ini kita tidak menyamaratakan kepada semua polisi gitu ya. Tapi ini buat para anggota muda terutama ya. Karena emang dari kemarin dari beberapa kejadian dari demo-demo juga kebanyakan emang dari banyak yang seperti itu ya. Anggota polisi muda. Iya. Hal itu pun yang membuat semakin bencinya kepada masyarakat, kepada kalian sih. Maksud saya tuh apakah kalian menganggap demo ini tuh sebuah kolosium untuk perang apa gimana gitu kan? Ya jadinya semuanya kayak gitu. Jadinya tercoreng gitu. Apakah untuk masuk kepolisian itu tidak ada sebuah seleksi yang benar-benar kompeten itu? Betul. Karena kalau misalnya saya lihat ini bukan masalah kelayakan dia masuk polisi atau bukan ya. Tapi ini mentality dia ketika menjadi polisi ya. Betul. Iya, karena seperti yang Mane katakan tadi gitu, polisi itu tugasnya mengayomi, melindungi masyarakat gitu. Namun kenyataannya tidak dan banyak yang tidak. Maksudnya itu entah kenapa hal yang kayak gini tuh terus terjadi dan
Ya terulang berarti ada lagi. kesalahan dari sistem dong Iya. kalau kayak itu. Kasih pesan mungkin ya Ya. terakhir ini. Ini tuh bisa jadi apa namanya, sebuah pelajaran untuk semuanya berbenah sih. Maksudnya sudah menjadi puncak, sudah Betul. titik waktunya untuk berbenah. Maksudnya Betul. jangan ada yang nyalahin siapapun lagi. Iya. Yang merasa bersalah ya gimana Oh kalau iya, kalian salah gitu, tinggal gak salah kok. berbicara juga kan. Betul, tinggal berbicara juga. Minta maaf. Kita tuh cuma nuntut keadilan dan Betul. kalian jujur aja gitu. Kayak orang lihat di internet banyak yang sampai menyalahkan voter 2. Iya. Ya mungkin ada kekesalan dari kalian sebagai voter kemarin Pilpres. Ya. Kenapa kepada voter 2 tuh ya mungkin emang ada kekesalannya, tapi jangan diperlakukan seperti itulah. Betul. Maksudnya sudah waktunya berbenah, udah waktunya mengkasih tahu gitu. Oke, besok-besok jangan lagi ya. Maksudnya besok-besok ketika memilih sesuatu itu harus dipikirkan dengan baik gitu. Nah, yang selalu saya ini ya percayain dari dulu adalah hal-hal buruk seperti ini itu bakal menjadi hal yang baik ke depannya gitu. Iya. Karena apa ya, bakal jadi sebuah pelajaran untuk membenahi itu semua. Itu yang saya harapkan ya untuk Selalu kedepannya. ada jalan terang ya. Betul. Ya semoga harapan yang saya harapkan untuk saat ini tidak pupus lagi gitu. Betul. Karena ya itu ya nyatanya dari kemarin kita hanya bisa menertawakan semua itu. Iya, Dan kita betul. bisa, kalau misalnya untuk saat ini kasusnya emang sudah di luar batas gitu ya. Iya. Jadi ini waktunya kita berbicara, bersuara gitu kan. Betul. Sudah waktunya berbenah ya. Betul. Karena emang semakin sini kelihatannya semakin makin kacau gitu. Ini tidak bisa dibiarkan. Iya, gitu. tapi sekali lagi gitu, hal yang kayak gitu tuh penting untuk semua orang tahu gitu. Betul. Dan ya saatnya semua orang tahu sih. Iya. Jadikan pelajaran lah ya untuk semuanya. Semoga menjadi Indonesia lebih baik lagi. Ya, semoga tragedi Afan Kurniawan itu menjadi sebuah tragedi terakhir dan itu yang bisa menjadi sebuah gambaran gitu untuk mereka semua gitu kan. Iya. Karena ya sudah terjadi sebuah tragedi ini dan harusnya mereka bisa terpukul dan sadar lah. Betul. Semoga menjadi lebih baik lagi dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Yep. Karena like, comment, dan subscribe kalian akan bantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang samar.